Tidak bisa dipungkiri bahwa di dalam keseharian kita bekerja dengan sesama rekan kerja, dengan pimpinan, mungkin saja ada masalah, terutama terkait dengan rekan kerja kita, dan itu tentu sangat mengganggu, terutama kinerja, tidak hanya kinerja kita, tapi juga kinerja tim dan bahkan kinerja organisasi. Nah, saya kira ini penting untuk kita cari bagaimana cara mengatasinya. Mengapa penting untuk diselesaikan ini? Karena tentu menimbulkan kerugian, tidak hanya bagi pegawai tapi juga bagi organisasi, sehingga menimbulkan ketidakharmonisan. Karena itu mengelola ketidakharmonisan dan konflik di dalam organisasi ini menjadi sangat penting untuk mencegah dampak negatif dari permasalahan ini. Penting untuk mendorong komunikasi terbuka, ya, mempromosikan kolaborasi, dan memfasilitasi penyelesaian konflik yang konstruktif agar organisasi bisa berfungsi secara efektif dan efisien. Kerugian-kerugian yang mungkin kita akan temui bila terjadi ketidakharmonisan antar sesama rekan kerja adalah tentu penurunan produktivitas. Ketika ada konflik atau ketegangan di antara pegawai, maka fokus dan energi mereka itu teralihkan dari pekerjaan yang sederhana dan sebenarnya cukup sederhana, tapi bisa mengakibatkan penurunan produktivitas secara keseluruhan di dalam tim atau bidang atau bagian kita. Kerugian lain adalah atmosfer kerja yang buruk. Ketegangan antara pegawai itu dapat menciptakan atmosfer kerja yang buruk. Hal ini dapat menciptakan tentu suasana yang tidak nyaman dan tidak menyenangkan di tempat kerja, yang pada gilirannya itu dapat mempengaruhi semangat dan motivasi pegawai kita. Yang kedua, tentu sulit kita melakukan kolaborasi antar anggota tim. Ketidakharmonisan antara pegawai itu bisa menghambat kolaborasi dan kerja tim yang efektif seperti yang kita harapkan. Tidak ada kerjasama yang baik antar mereka, maka proyek-proyek atau kegiatan-kegiatan target-target kita mungkin tidak bisa diselesaikan dengan efisien, dan tim tidak dapat mencapai potensi maksimal yang seharusnya mereka miliki. Kerugian berikutnya adalah tentu muncul konflik yang bisa merembet kemana-mana. Ketidakharmonisan antar pegawai itu bisa menimbulkan potensi merembet dan mempengaruhi hubungan dengan pegawai lainnya. Ini dapat menciptakan hubungan konflik yang lebih luas di dalam organisasi, dan tentu saja dapat mengganggu kerja tim dan juga mengganggu hubungan kerja yang sehat yang seharusnya dibangun oleh organisasi dan pimpinannya. Yang ketiga, adanya peningkatan tingkat ketidakhadiran dan mungkin ketidaksenangan pegawai sehingga mereka ingin keluar dari tim atau minta untuk digantikan. Ketidakharmonisan di tempat kerja itu bisa menyebabkan tingkat absensi atau ketidakhadiran yang tinggi, atau mungkin pegawai yang mengundurkan diri dari lingkungan kerja yang merasa mereka itu tidak sehat. Dan konflik yang berkelanjutan ini bisa membuat pegawai merasa tidak nyaman dan tidak bahagia berada di tengah-tengah mereka. Tentu ini dapat menimbulkan atau mempengaruhi keterikatan mereka dengan organisasi. Yang keenam adalah buruknya citra organisasi. Ketika masalah ketidakharmonisan di dalam organisasi menjadi tersebar kemana-mana dan diketahui oleh pihak eksternal, tentu hal ini bisa merusak citra organisasi. Persepsi negatif tentang lingkungan kerja yang buruk itu dapat mengurangi daya tarik bagi organisasi, terutama bagi pegawai dan masyarakat, karena adanya isu-isu ketidakharmonisan ini. Karena itu, hal yang penting adalah
bagaimana seorang pimpinan ini mampu membangun hubungan yang harmonis dengan sesama rekan kerja yang ada di bawah pimpinannya dia. Hal ini saya kira sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan produktif. Nah, beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk membangun lingkungan yang harmonis dengan rekan kerja di antara mereka adalah tentu perlu membangun komunikasi yang efektif. Karena itu jalinlah komunikasi yang terbuka, jujur, dan jelas dengan rekan sesama kerja. Coba dengarkan dengan baik saat berbicara dengan mereka dan berikan perhatian penuh. Sampaikan pikiran dan pendapat Anda dengan sopan dan rasa hormat. Yang kedua, bersikap ramah dan santun. Tentu ini kita harus mengedepankan sikap-sikap yang ramah dan harmonis terhadap semua rekan kerja tanpa memandang status atau posisi mereka. Karena itu jadilah orang yang mudah untuk bergaul dan selalu siap membantu rekan Anda jika mereka membutuhkan. Yang ketiga, janganlah mengambil segala sesuatu secara pribadi. Di dalam lingkungan kerja, konflik dan perbedaan pendapat mungkin tak terhindarkan. Jangan mengambil semuanya secara pribadi. Cobalah untuk memahami sudut pandang orang lain dan temukan cara untuk mencapai kompromi atau solusi yang memuaskan di kedua belah pihak. Yang keempat adalah berikan apresiasi dan pengakuan. Ketika rekan kerja itu melakukan sesuatu yang baik atau mungkin memberikan kontribusi yang berarti, maka kita jangan segan-segan untuk memberikan pengakuan dan apresiasi kepadanya. Ini tentu dapat berupa ucapan terima kasih kah secara langsung, bisa dengan pujian di hadapan tim, atau bahkan pengakuan formal seperti penghargaan atau sertifikat yang seharusnya pimpinan berikan kepada mereka yang memberikan kontribusi nyata bagi keberhasilan organisasi. Yang kelima adalah kolaborasi dan kerja tim. Berperan aktif di dalam tim dan berkolaborasi dengan rekan kerja lainnya itu tentu sangat penting. Karena itu jadilah orang yang proaktif dan terbuka terhadap ide-ide baru. Ajukan pendapat dengan sopan dan tentu coba untuk mau mendengarkan ide-ide orang lain dengan terbuka. Yang keenam adalah hindari gosip dan konflik. Jauhkan diri dari gosip dan konflik yang tidak produktif. Seharusnya kita fokus pada pekerjaan kita sendiri dan hindari ikut campur dalam masalah-masalah pribadi teman atau perdebatan yang saya kira tidak terlalu relevan dalam konteks pekerjaan kita. Yang ketujuh adalah bantu dan dukung. Karena itu jika rekan kerja menghadapi masalah atau kesulitan, maka kita menawarkan diri untuk berikan bantuan dan dukungan. Tentu ini dapat mencakup upaya membantu dengan tugas-tugas mereka, memberikan nasihat, atau sekedar mendengarkan ketika mereka membutuhkan keluh kesah mereka. Yang kedelapan adalah kelola konflik dengan bijaksana. Jika terjadi konflik antar sesama rekan kerja, maka hadapilah dengan bijaksana. Ajak mereka berbicara secara pribadi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi dan segera cari solusi yang saling menguntungkan. Jangan biarkan konflik itu terus membesar dan justru akan mempengaruhi hubungan kerja sesama rekan di tempat bekerja kita. Yang kesembilan, hormati perbedaan. Di tempat kerja tentu akan pasti ada perbedaan di dalam latar belakang, keahlian, dan pendapat. Karena itu kita harus bisa menghormati perbedaan ini dan jadilah sebagai
peluang untuk belajar dan tumbuh di tengah-tengah tim. Jangan membiarkan perbedaan tersebut menjadi sumber konflik di antara kita. Yang ke-10 adalah kembangkan hubungan di luar pekerjaan. Jika memungkinkan, maka kita luangkan waktu untuk mengenal satu sama lain dengan rekan kerja kita di luar konteks pekerjaan yang kita lakukan. Nah, inilah beberapa hal yang sangat penting untuk kita perhatikan sehingga keberhasilan kinerja organisasi sangat bergantung kepada harmonisasi di antara sesama rekan kerja. Mudah-mudahan manfaatnya. Salam reformasi birokrasi.